Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan hari ini bun. Ini aku mau belanja bulanan karena sudah akhir bulan. Jadi sudah saatnya aku belanja bulanan. Belanja bulanan itu adalah belanja yang paling menyenangkan ya, momen paling ditunggu-tunggu gitu ya sama aku sama anak-anak. Karena biasanya aku kalau udah di akhir bulan itu nggak sabar gitu ya, aduh pengen banget itu cepet-cepet belanja bulanan. Jadi begitu ditransfer sama Pak suami langsung deh besoknya aku belanja bulanan. Belanja bulanan itu bikin happy gitu ya, bikin mata tuh seger gitu, bikin badan tuh ceria gitu, pokoknya bikin seneng lah kalau udah belanja bulanan. Nonton video belanja bulanan aja aku udah seneng gitu ya bun ya, apalagi kalau aku yang belanja bulanan pasti bakal seneng banget gitu. Hari ini belanja bulanannya nggak banyak, nggak seperti belanja bulanan sebelum-sebelumnya, karena memang yang aku beli nggak terlalu banyak. Sebenarnya tadinya pengennya belinya itu di minimarket aja, cuman aku pikir-pikir kan ini sebulan sekali, nggak ada salahnya lah ya aku refreshing gitu kan. Aku bersihin dulu nih pikiran-pikiran yang nggak jelas yang ada di pikiran aku. Dengan belanja bulanan mudah-mudahan habis ini aku bisa konsentrasi lagi, karena kalau udah ruwet pikirannya gitu ya, biasanya nggak fokus gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang kalau udah belanja bulanan mungkin mudah-mudahan ya bisa sedikit lebih fokus lagi gitu ya. Alasan aja itu Maya bun ya. Sebenarnya tujuan belanja bulanan itu ya memang untuk memenuhi kebutuhan rumah, kebutuhan anak-anak, kebutuhan aku gitu ya dalam sebulan gitu. Aku tim yang suka belanja bulanan karena menurut aku kalau belanja bulanan itu minimal selama 1 bulan ke depan aku tuh nggak akan bingung apa yang habis, ini habis, aduh gimana ya, ini cukup nggak ya, ini cukup nggak ya buat sebulan. Kalau udah punya stok di rumah itu kita bakalan tenang banget gitu, kalau aku ya bun ya. Tapi aku nggak masalah kalau misalnya bunda-bunda mau lebih memilih untuk belanja mingguan, seminggu sekali gitu, sambil belanja mingguan sayuran sambil belanja mingguan sembako seperti ini nggak masalah. Itu tergantung dengan kebutuhannya masing-masing, tergantung dengan situasinya bunda-bunda juga gitu. Kalau aku lebih milih belanja bulanan karena memang penghasilan suami aku bulanan gitu, jadi aku dikasih sama suami juga bulanan begitu. Jadi kalau udah ditransfer sama suami langsung deh aku lihat di lemari apa nih yang nggak ada gitu, kebutuhan anak-anak aku ke kamar cek apanya yang nggak ada, minyak telurnya kah, sabunnya kah, atau apa segala macam aku cek supaya nggak ada yang kelewat lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya bun ya kalau udah dicek-cek kayak gitu minimal gitu ya yang kita beli itu benar-benar barang-barang yang aku butuhkan begitu. Kenapa aku tim yang lebih seneng ke bulanan, karena gini ya bun ya, aku kan punya anak kecil nih. Anak aku yang kedua itu umurnya 2 tahun 8 bulan. Nah dia itu baru mengenal jajanan gitu. Jadi kalau misalnya aku belanjanya lebih memilih mingguan, semakin sering aku pergi, semakin sering anak aku ikut. Dan kalau anak aku ikut, pasti dia bakalan banyak minta jajan. Begitu ya. Udah sering ngeluarin bensin, sering ngeluarin buat jajan anak. Menurut aku itu jadi double gitu ya. Aku lebih baik sekalian. Aku tim yang apa-apa tuh maunya sekalian gitu ya. Jadi sekalian pergi udah selama sebulan, nanti aku nggak mikirin lagi beras habis, susu anak habis, mikirin popoknya habis gitu, segala macem habis, kan nggak tenang gitu. Jadi udah pergi pulang tuh udah semuanya udah gitu loh, untuk kebutuhan tuh udah tersedia, udah tercukupi gitu. Jadi sebulan tuh udah aman itu gitu ya. Jadi aku lebih senang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya
bunda-bunda dengan penghasilannya harian, mingguan, ya itu tergantung ya, mau dibikin bulanan boleh, mau dibikin mingguan boleh, mau dibikin harian belanja nyicil ke warung juga boleh, nggak ada masalah. Semuanya tergantung dengan situasi dan kondisinya bunda masing-masing gitu. Kalau aku lebih nyaman seperti ini, begitu. Belanja bulanan itu aku budgetin 1 juta setiap bulannya ya. Nah, dengan budget 1 juta itu aku pisah-pisahin gitu ya bun ya. Jadi 1 juta itu udah mencakup semuanya, mulai kebutuhan rumah, kebutuhan anak-anak gitu ya, sembako, kebutuhan dapur ya, beras gitu, minyak, tepung, gula gitu ya, pokoknya semuanya lah gitu. Udah termasuk di situ, sabun-sabunan juga udah termasuk di situ gitu, makanan si adik juga di situ, popoknya di situ juga gitu. Jadi 1 juta itu mungkin gitu ya buat bunda-bunda yang dengar, loh gede banget kok 1 juta gitu, karena memang ini semuanya begitu ya. Gitu. Adalah ya di dunia nyata ya yang nyinyir gitu ya. Boros banget sih mau belanja aja nyampe ke supermarket, kenapa nggak di warung aja yang deket. Nah, itu dia. Aku bakalan jelasin gitu ya, kenapa aku lebih senang belanja ke supermarket. Yang pertama, di supermarket itu banyak pilihannya ya. Yang kedua, di supermarket itu harganya lebih murah dibanding di warung-warung yang dekat rumah. Yang ketiga, ya, di supermarket itu kita boleh milih gitu ya, kita mau yang mana, warna apa, ukurannya, mau apapun kita boleh milih. Beda dengan di warung-warung terdekat, di warung-warung kecil, biasanya kayak kalau diapers itu dihitungnya kan satuan bijian gitu ya, jatuhnya kan harganya jadi lebih mahal. Terus pilihannya juga cuman sedikit, mereknya paling cuman 2 atau 3 merek doang. Ukurannya juga misalnya cuman S, M, L gitu. Kalau anak yang pakai XL kan harus pergi ke supermarket tuh, ya kan? Kalau di minimarket juga ada, cuman harganya lebih mahal gitu. Jadi aku lebih seneng belanja itu ke sini, ke supermarket. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, aku juga bisa milih gitu ya, puas gitulah ya rasanya, dan sekalian ajang cuci mata juga gitu bun, karena memang aku jarang banget pergi keluar rumah gitu, aku sama anak-anak. Jadi aku tuh pergi keluar rumah kalau nggak belanja bulanan, belanja mingguan, nyuci motor, isi bensin, udah. Sama paling kondangan kalau misalnya ada undangan yang di luar daerah gitu. Oh ya, by the way, bunda-bunda jangan salfok ya sama muka aku, kok kelihatannya dekil banget ya. Malu ya bun ya. Mau pergi kok mukanya dekil gitu ya. Sebenarnya dari rumah itu udah pakai ya bun ya, udah pakai serum, moisturizer, udah pakai sunscreen, ada lipstikan sedikit gitu ya. Tapi ini baru jalan sebentar, baru nyampe ke supermarket kok kelihatannya udah dekil, entahlah ya. Nggak ada kelihatannya tuh lipstiknya, padahal aku udah pakai lipstik dan warnanya mungkin ya warnanya kurang cerah gitu, kurang cetar gitu ya, karena aku kurang suka warna-warna yang terlalu mencolok gitu. Dan aku memang kalau misalnya ke supermarket mau pergi kemana itu nggak pernah yang dandan heboh gimana gitu ya, enggak ya bun. Aku cuman ya paling pakai serum, moisturizer, sunscreen, terus pakai lipstick udah gitu ya. Aku nggak yang dandan sampai lama banget gitu, nggak, ya tipis-tipis aja, karena aku jujur nggak bisa pakai make up. Kalau hanya pakai foundation aja mungkin aku bisa ya bun ya, tapi kalau untuk kayak pakai eyeliner, pakai maskara, terus pakai blush on, eyeshadow, aku nggak bisa tuh kalau udah soal merias-merias yang itunya, udah deh, ampun deh, aku nggak bakalan bisa gitu, karena ya emang nggak bisa gitu, mau ngapain gitu. Emang nggak bisa, jadi nggak pernah beli juga ya yang kayak gitu gitu. Skincare aku di rumah itu sedikit ya bun, nggak banyak, wadahnya aja yang gede padahal isinya nggak ada. Begitu ya bun ya.
Lanjut aja ke video ya bun ya. Ini aku tuh kebandingin kemarin itu ya tisu basah, aku diskusi sama sepupu aku. Ini ntar dulu deh, ini kok 3 gitu ya. Pas dilihat harganya 20.000, berarti sekitar 16.000 lebih ya, 6 ribuan lebih ya satunya gitu. 6.000 lebih berapa, 6.700, 6.600-an kalau dihitung satuannya. Dan ada yang beli 2 itu harganya 12.000 lebih, dan aku pikir ya lebih baik inilah ya yang isi 2 gitu kan, yang dapat 2 12.500 atau 12.900 itu dapat 2, jadi lebih hemat gitu. Jadi kadang-kadang nih ya ada barang-barang promo, barang-barang yang katanya diskon gitu, itu jangan mudah tertipu dulu bun. Sebaiknya bunda-bunda bandingkan dulu dengan barang-barang yang ada di sekitarnya gitu. Kayak tadi aku bilang 20.000 dapat 3, nah yang ini 12.000 dapat 2, ya mendingan 12.000 dapat 2 kan. Jadi jangan terlalu tergiur dengan tulisan promo diskon gitu, bandingkan dulu dengan yang ada di sekitarnya gitu, karena memang biasanya itu adalah trik penjual, trik supermarket, minimarket biasanya seperti itu untuk menarik perhatian gitu pembeli supaya membeli barang-barang yang sebenarnya itu adalah barang-barang yang kurang laku gitu ya. Setahu aku dulu aku waktu sekolah kan SMK ya bun, aku tuh PKL di supermarket. Nah si supervisornya itu bilang produk ini tuh kurang laku, mau kita bikin diskon gitu. Dia bilang beli 2 gratis 1 gitu kan. Ya terus aku pikir lumayan banget gitu kan, beli 2 gratis 1 gitu. Nah tapi di sebelahnya itu ada produk yang mereknya sama, cuman ukurannya itu lebih besar gitu. Terus aku hitung-hitung beli 2 gratis 1 harga segini, berarti beratnya dapat segini gitu. Terus yang kemasan besar dapat segini. Lah sama aja dong aku bilang gitu kan beratnya gitu kan. Ya itu emang namanya cara supermarket buat ngasih perhatian ke pembeli gitu, supaya menarik perhatian gitu ya, supaya pembeli itu tergiur gitu. Nah kayak diskon-diskon yang ada di sini gitu, ini tuh bunda-bunda jangan langsung tergiur gitu ya. Coba bunda-bunda bayangkan dulu gitu ya, kalau misalnya bunda-bunda pergi ke satu daerah gitu, biasanya harga di satu produk itu memang ada yang sama di seluruh Indonesia, sepakat harganya segitu, harga yang sudah ditentukan. HET kalau nggak salah ya, harga eceran tertinggi gitu, itu harga yang ditentukan. Nah biasanya supermarket atau minimarket itu langsung ngasih HET, itu harga eceran tertinggi. Nah ketika mereka memberikan diskon itu nggak jauh dari HET itu biasanya, jadi meskipun di bawah itu mereka juga masih tetap untung gitu loh. Ini yang aku dapetin waktu aku dulu PKL ya bun ya, praktek kerja lapangan di supermarket gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang seperti itu yang di sekolah juga udah diajarkan gitu, dan ketika prakteknya langsung gitu ya di supermarket itu jadi lebih jelas lagi, ternyata memang triknya seperti itu begitu ya. Kayak misalnya beli berapa gitu deterjen gitu biasanya ya, yang beli 5 saset dapat 1 gitu, dapat 6. Nah sebenarnya itu memang dari sananya gitu ya, dari program produknya biasanya sudah ada yang memberi program seperti itu, tapi kadang-kadang nggak dipakai sama si supermarket, dan dipakainya itu di bulan berikutnya begitu, ketika penjualannya menurun gitu. Jadi seperti itulah ya sedikit pengalaman aku dulu ketika waktu lagi PKL zaman dulu banget, entah berapa tahun yang lalu ya bun ya. Jadi begitulah ya bun ya, itu sedikit pengetahuan aku ketika aku PKL zaman dulu gitu ya bun ya. Nah bunda-bunda gimana nih, udah pada belanja bulanan atau belum? Tulis di kolom komentar ya bun ya. Udah selesai nih bun belanjanya, saatnya bayar ke kasir. Terima kasih buat bunda-bunda yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, dadah.